Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Untuk video kali ini, kita akan membahas aturan kedua, yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Oleh saya, Ali Rahmat Hasibuan. Oke, kita bisa lihat aturan yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Oke, kita langsung aja ke A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Aturan yang kedua. Di video sebelumnya, kita membahas tentang aturan yang pertama. Di video kali ini, kita akan membahas aturan yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Di sini kita bisa lihat contoh yang pertama itu, tentukan hasil dari 2 pangkat 9 per 2 pangkat 5 sama dengan. Oke, kita bandingkan soal yang satu lagi. Di sebelah kiri kita itu 9-nya positif, sedangkan yang di sebelah kanan 9-nya itu negatif. Intinya, kita akan menggunakan aturan yang di atas di mana A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Oke, biar lebih kita pahami, kita harus langsung aja kita jawab ya. Ini 2 pangkat 9, ini 2 pangkat 5. Oke, kita tulis dulu ya. 2 pangkat 9 per 2 pangkat 5. Syaratnya harus nilainya sama. Ini sama-sama 2 udah memenuhi. Dalam bentuk pembagian sudah memenuhi. Tinggal langsung aja 2 ya, 2 pangkat 9 2 pangkat 9 dikurang 5. Maka hasilnya 2 9 kurang 5 itu berapa? 4 ya. Nah, ini hasilnya 2 pangkat 4. Gampang aja ya. Kurangkan aja pangkat yang di atas dikurang yang di bawah. Maka hasilnya 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya di sini 4 kali 2, 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16. Jadi hasilnya 16. Oke, untuk memecahkan soal yang contoh yang ini. Selesai ya. Untuk kasus yang kedua ini, caranya sama. Cuman di sini negatif 9. Jadi hasilnya nanti 2 pangkat negatif 9 per 2 pangkat 5. Maka 2 negatif 9 dikurang 5. Kalau dia sama-sama dikurang, hasilnya nanti juga harus dikurang. 2 pangkat negatif 9 tambah 5, 14. Oke, ingat kalau dia prinsip seperti ini, agar dia menjadi positif pangkatnya dirubah menjadi 1 per 2 pangkat 14. Jadi nanti kalau mau dicari 2 pangkat 14-nya ya bisa dicari ya. Sebanyak 2 kali 2 kali 2 sampai dia 14. Baru nanti kita tentukan berapa hasilnya. Maka nanti kalau udah didapatkan nanti 1 per berapa hasilnya yang dari 2 pangkat 14 itu sendiri. Ya, caranya seperti ini. Oke, ingat untuk konsep yang A pangkat M per A pangkat N. Aturan rumusnya A pangkat M dikurang N. Oke ya. Kita lanjut. Untuk berikutnya kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Aturannya tetap sama. Tapi di sini angka 9-nya positif, yang di bawah negatif. Jadi nanti hasilnya seperti ini. 2 pangkat 9 per 2 pangkat negatif 5. Maka kalau dia jumpa seperti nanti soal, kita tinggal selesaikan 2 pangkat 9 dikurang, ini negatif lagi ya, negatif 5. Nah, gini dia. Maka 2 pangkat 9 negatif ini dikali negatif, hasilnya positif. Jadi 9 tambah 5. Nggak dikurang lagi ya, jadi ditambah. Maka 2 pangkat 9 tambah 5, 14. Hasilnya ini 2 pangkat 14. Kalau ditanya nanti berapa hasil 2 pangkat 14, ya kalikan 2 kali 2 kali 2 sampai dia 14 kali pengkalian 2-nya ini. Oke? Bisa ya? Nah,
Terus kalau dia ini tentukan hasil dari, kalau ini kan sama-sama negatif, ya negatif 9 yang di bawah negatif 5, maka 2 pangkat 9, ini 2 pangkat negatif 5. Maka 2 pangkat negatif 9 dikurang kurang 5. Nah, maka ini ingat ya, kurang kalau kurang sama kurang jadi tambah, makanya 2 negatif 9 tambah 5. 9 dikurang 5 hasilnya 4. Berarti negatif 4. Kalau udah ada seperti ini, maka buat dia jadi 1/2 pangkat 4. Agar apa? Pangkatnya itu positif. Kalau 2 pangkat 4 itu kan kita udah tahu tadi hasilnya 16. Nah, ini dia. Jadi 1/2 pangkat 4 sama dengan hasilnya 1/16. Jadi cara pengerjaannya seperti ini. Ini untuk aturan yang kedua, cara penyelesaiannya seperti ini satu-satu. Oke, dari contoh yang pertama tadi, contoh kedua, ini contoh yang ketiga, dan ini contoh keempat, cara penyelesaian seperti ini. Jadi kalau nanti jumpa soal seperti ini, langkahnya ikuti seperti yang penjabaran kita ini. Oke. Terus kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Ya. Contoh berikutnya, ya ini dia. Kalau contoh yang ini, dia di sini di soal kita ini, yang ini udah berbeda dengan yang ini. Ya. Jadi kalau udah berbeda cari satu-satu dulu. Kalau dia 2 pangkat 5 per 3 pangkat 2, berapa hasilnya? Ini kita nggak bisa langsung kurangkan pangkatnya, karena apa? Angka 2 dan angka 3 udah berbeda. Jadi cari dulu satu-satu, 2 pangkat 5 berapa? Berarti hasilnya 2 kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16, kali 2, 32. Berarti ini 32. Kan gitu. Kemudian 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya 3-nya itu dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, 2 kali. 3 kali 3 hasilnya 9. Berarti kalau ditanya 2 pangkat 5 per 3 pangkat 2 hasilnya 32 per 9. Nah, kira-kira seperti itu ya. Gampang kan? Nah, yang penting cari dulu satu-satu. Ya. Begitu juga contoh kita yang satu lagi nih. 2 pangkat 4 per 4 pangkat 3. Nah, berapa? Kalau ini nanti bisa disederhanakan ya disederhanakan. Contoh ini kalau kita sederhanakan jadi pecahan campuran 9. Berarti ini kali 3 ya. 9 kali 3 27, di sini 5. Ah, ini dia. Pecahan campurannya. Nanti kalau bisa dipecahkan langsung sederhanakan ya. Oke, kita lanjut yang ini 2 pangkat 4 per 4 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 4-nya dulu dicari ya. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4. 2 kali 2 itu 4. 4 kali 4 hasilnya 16. Nah, jadi 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Kalau 4 kali 3, 4 pangkat 3. Berarti 4 kali 4 kali 4 ya, kali 4. 4 kali 4 16. 16 dikali 4 hasilnya 64. Oke, jadi kalau ditanya 2 pangkat 4 per 4 pangkat 3 hasilnya 16 per 64. Oke, bisa nggak kita sederhanakan ini? Bisa. Sama-sama bagi berapa kita buat ya? Coba kita buat sama-sama bagi 8. 16 bagi 8 berapa? 2 ya. Ini sama-sama bagi 8. Atas bawah sama-sama bagi 8. 64. 16 bagi 8, 2. 64 bagi 8 itu 8. Bisa nggak kita bagi 2 lagi? Bisa. Sama-sama bagi 2. Jadi hasilnya 1/4. Ya. Jadi hasilnya ini 1/4. Kalau yang ini tadi hasilnya, kalau kita buat pecahan campuran jadi 3, 5/9. Nah, itu dia ya. Jadi caranya seperti ini. Jadi nanti untuk mengerjakan soal, jika jumpa seperti ini soalnya, ikuti langkah seperti ini pengerjaannya. Oke ya. Ya, bisa dicatat nanti ya untuk memudahkanmu memahami materi ini. Terus ini contoh kita yang terakhir, ini perpaduan antara perkalian dan pembagian.
Di soal kita ini sangat gampang sekali, intinya aturannya tadi. Kalau yang di soal ini, ya, di soal kita ini, kita akan menggunakan dua konsep akan kita gunakan. Yang pertama konsep yang A pangkat M dikali A pangkat N. Nanti pangkatnya itu kita jumlahkan saja. Kalau dia yang baru, nanti kita ke konsep berikutnya yang A pangkat M per A pangkat N sama dengan A M dikurang N. Kerjakan dulu yang ini, baru dia kemari. Oke, bisa ya? Kita coba ya. Jadi 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 per 2 pangkat 6. Ini dulu, konsep yang ini kita buat. Ini kan sama-sama 2. Berarti 2, ini kita jumlahkan. 5 tambah 4 per 2 pangkat 6. 2, 5 tambah 4 itu 9. Yang di bawah 2 pangkat 6. Baru kita kurangkan. 2 pangkat 9 dikurang 6. Maka hasilnya 2 pangkat 3. Nah, ini 2 pangkat 3. Kalau ditanya itu, 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Oke ya. Jadi cara mengerjakannya seperti ini. Nanti kalau jumpa soal seperti ini. Tapi nanti bedakan, kalau dia nilainya berbeda, kita nggak bisa jumlahkan. Ya. Ingat, kalau dia nilainya yang di sini berbeda dengan di sini, nggak bisa kita jumlahkan. Atau berbeda di sini, nggak bisa kita kurangkan. Gitu ya, seperti kasus kita soal ini. Namanya nanti contohnya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Nah, kalau ininya udah beda, ya. Ininya udah beda, tapi pangkatnya sama. Nggak bisa juga dijumlahkan. Meskipun dia bentuk perkalian, ataupun dia pembagian, nggak bisa kita tambahkan maupun kita kurangkan. Jadi caranya kalau ada soal seperti ini, dia akan cari satu-satu dulu. Kalau 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, gitu ya. 2 kali 2, 4. Kalau 3 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Contohnya 9, kan gitu. Kalau dia 4 pangkat 2 hasilnya berapa? 16. Jadi nanti 2 pangkat 2 itu ganti dengan 4. Berarti 4 kali 3 pangkat 2 itu 9 per 4 pangkat 2, 16. Jadi 4 kali 9, 36 per 16. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi caranya kalau dia jumpa seperti ini soalnya, tinggal pangkatkan aja, kalikan, baru bagikan. Tapi cari dulu seperti ini satu-satu berapa nilainya. Tapi kalau dia sama, ini 2, 2, 2, bentuk perkalian dan pembagian cukup seperti ini. Jumlahkan dulu pangkatnya, dapat pangkatnya dijumlahkan, baru dikurangkan sama pangkat yang di bawah. Inilah dia hasilnya ini. Baru kamu cari hasilnya 2 pangkat 3 itu, maka hasilnya 8. Oke. Video kali ini kita membahas aturan yang kedua tentang bilangan berpangkat. Oke. See you next time untuk video berikutnya di bilangan berpangkat. Contoh yang ketiga. Selamat belajar.